Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini Ibu akan memberikan pembahasan dan latihan soal ya. Disimak baik-baik karena di akhir akan ada latihan soalnya. Kita mulai aja ya. Jadi yang pertama, tentukan bentuk pangkat dari perkalian berulang. Jadi ini kan perkaliannya berulang. Kita buat dalam bentuk pangkat. Contohnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Untuk membuat bentuk pangkat, kita hitung dulu nih jumlah perkalian berulangnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Maka dapat ditulis 3-nya ada 6 kali. Atau 3 dipangkatkan dengan 6. Nah ini nih yang disebut dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sama ya, kita hitung lagi 1, 2, 3. Ada 3, maka dapat ditulis 1/4 pangkat 3. Bu, boleh nggak kalau ditulisnya seperti ini, 1/3/4 pangkat 3? Boleh, tetapi akan lebih mudah kalau ditulis seperti ini. Kalau ada dalam kurung seperti ini, artinya si pangkat 3 milik semua yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ada 1 dan ada 4. Berarti artinya sama, 1/3/4 pangkat 3. Seperti itu ya. Kalau kita hanya ingin menulis bentuk pangkat, maka seperti ini aja. Berikutnya yang C. Min 1/5 dikali min 1/5 dikali min 1/5 dikali min 1/5. Hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tuliskan min 1/5 kita pangkatkan 4. Jadi pangkatnya 4 ya. Nah, untuk yang nomor E, silahkan dijawab ya. Tulis di buku catatan, kemudian difotokan, kirim ke Google Classroom. Yang kedua yaitu nyatakan dalam perkalian berulang bentuk pangkat berikut. Jadi ini udah ada pangkatnya. Sekarang kita buat perkalian berulang ya. 5/7 berarti artinya 5 kita buat perkalian berulang sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah seperti ini aja. Berikutnya 1/8 dipangkatkan 3. Berarti kita buat aja min 1/8 dikali min 1/8 dikali min 1/8. Sebanyak 3 kali ya. Kemudian B pangkat 8. Berarti jumlah B-nya perkalian berulang sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir 1/7 pangkat 4. Ini juga untuk latihan soal ya. Jadi dikerjakan kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Sederhanakan bentuk-bentuk pangkat. Oke, jadi kita sederhanakan bentuk pangkat yang sudah ada. 2/3 dikali 2/5. Ini sebelumnya kita udah belajar ya sifatnya. Kalau ada A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 3, ini syaratnya bilangan pokoknya harus sama. A-nya harus sama. Ketika dia sudah sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Kalau perkalian itu ditambah. Jadi A pangkat 2 ditambah 3. Maka A pangkat 5. Ya, kita tinggal praktek ke sini. 2/3 dikali 2/5. Berarti 2 sudah sama ya bilangan pokoknya 2 dan 2. Maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 2/3 ditambah 5. Maka jadi 2/3 ditambah 5 itu 8. Maka jawabannya 2/8. Gitu ya. Kemudian yang B. 2/5/2/3. Kalau tadi bentuknya perkalian, pangkatnya ditambah, sekarang pembagian. Jika pembagian, pangkatnya dikurang. Syaratnya sama, bilangan pokoknya harus sama. Ini sudah 2, ini sudah 2, maka bisa langsung kita kurangkan pangkatnya. Jadi 2/5 dikurangi 3. Maka 2/5 dikurang 3, 2 ya.
Jadi 2 pangkat 2. Atau kalau dia bentuknya sederhana seperti ini, langsung saja kita tulis jawabannya. 2 pangkat 2. Berarti kan 2 dikali dengan 2, yaitu 4. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, jika bentuk perkaliannya dalam kurung ya, maka pangkatnya dikalikan. Perhatikan, ini kan ada 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti pangkatnya ini 2 dan 3 ini yang di atas kita tinggal kalikan. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 3 yaitu 6. Jadi 2 pangkat 6. Gitu ya. Kemudian yang D. Nah, yang D ini udah mulai kompleks ya, udah mulai agak rumit gitu. Karena digabungkan beberapa sifat. Tapi cara mengerjakannya nggak rumit. Kita lihat aja ya. 5B pangkat 4 dikalikan C pangkat 6 per 2B kuadrat C pangkat 2. Maka cara mengerjakannya hanya bisa dikerjakan oleh yang bilangan pokoknya sama. Bu, bilangan pokok itu apa? Nih ya. Nih. Bilangan selain si pangkatnya. Gitu ya. Kalau ini kan ada 5/2 ya. 5/2 nya kita biarkan dulu. 5/2. Biarin dulu 5/2. Kemudian ini ada B pangkat 4 C pangkat 6. Berarti kita nggak bisa menyelesaikan ke kanan karena ini bilangan pokoknya B, yang ini bilangan pokoknya C. Nggak bisa diselesaikan ya. Tetapi kalau kita lihat ke bawah, ini ada B, C, C. Berarti menyelesaikannya pangkatnya dibagi. Gitu ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. B pangkat 4 per B pangkat 2. Berarti B kalau dibagi tadi pangkatnya dikurang ya. 4 dikurangkan 2. Oke, kemudian C-nya juga sama. C pangkat 6 per C pangkat 2. Berarti sama-sama dibagi, berarti pangkatnya dikurang. C pangkat 6 dikurangi 2. Ya. Lalu 5/2 B-nya 4 dikurang 2 ya. B pangkat 2 C pangkat 6 dikurang 2 4. Ya, jadi 5/2 B pangkat 2 C pangkat 4. Lalu yang E. Yang E ini ada dalam kurung, kemudian dipangkatkan. Udah ada pangkat di dalam, dipangkatkan lagi. Jadi kita kalikan dulu ya. Kalau ada seperti ini, berarti pangkat 2 ini milik semua yang di dalam kurung. Maka dapat ditulis 3 pangkat 2, ya kan? 3-nya. Kemudian A pangkat 4, berarti A pangkat 4. Ini karena bentuknya dalam kurung seperti yang ini, berarti langsung kita kalikan. 4 dikalikan 2. Kemudian B-nya lihat. B-nya udah punya 5 ya. Maka 5 dikalikan 2 per 2 dipangkatkan dengan 2. B sudah punya 2. Berarti dikalikan lagi dengan 2. C-nya dipangkatkan 2. Gitu ya. Kemudian kita selesaikan. 3 pangkat 2 adalah 9. Oke. 2 pangkat 2 4. Lalu A-nya 4 dikali 2 8 ya. A pangkat 8. B pangkat 5 kali 2 10. B-nya pangkat 4 dan C-nya pangkat 2. Setelah seperti ini, perhatikan ya, di sini ada B, di bawah ada B. Berarti bisa kita selesaikan. Jadi 9/4. A-nya karena nggak ada yang bilangan pokoknya A juga, maka kita tulis langsung A pangkat 8. Kemudian B-nya ini ada pangkat 10 dan pangkat 4. Berarti karena dibagi, tulis aja pengurangan ya. Jadi B pangkat 10 dikurangkan 4. Kemudian sisa siapa nih? Sisa C ya, C kuadrat di bawah, maka tulis C kuadrat. Jadi 9A pangkat 8 B pangkat 10 dikurangi 4, yaitu 6/4C kuadrat. Untuk yang F ini 4A pangkat 3 B pangkat 2C dipangkatkan 2. Ini dikerjakan ya di buku latihan, kemudian dikirim lagi ke Google Classroom.
berikutnya yaitu sederhanakan bentuk pangkat. Jadi kita sederhanakan lagi ya bentuk pangkatnya. Ada 4 pangkat min 2 dikali 4 pangkat min 6. Sebenarnya sama aja sifatnya. Ketika bilangan pokoknya sudah sama ya, bilangan pokoknya sama-sama 4, maka mengerjakannya cukup kita tambah pangkatnya, karena ini perkalian ya. Jadi 4 dipangkatkan dengan min 2 ditambah dengan min 6. Oke. Maka hasilnya punya hutang 2, berhutang lagi 6. Berarti kan min 2 ditambah min 6 jadi min 8. Seperti itu ya. Kemudian yang B, 2P pangkat min 2 dikalikan dengan 3Q pangkat min 2 dipangkatkan kembali dengan 3. Jadi cara menyelesaikannya sebenarnya sama, yaitu tinggal dipangkatkan aja. Kalau ada dalam kurung seperti ini kemudian dipangkatkan, artinya nih semua yang di dalam kurung punya pangkatnya. Jadi satu-satu kita pangkatkan. 2 ini ya, kemudian dipangkatkan dengan min 2. Kemudian ini ada P nih. Jadi P-nya dipangkatkan dengan min 2 dikalikan dengan 3, pangkatkan dengan 3, Q min 2 dikali 3. Jika ada pangkat yang negatif, kita ubah menjadi positif supaya lebih mudah penyelesaiannya ya. Ini kan ada yang positif ya, 3 pangkat 3, jadi tetap kita tulis 3 pangkat 3 di atas. 3 pangkat 3 per, ada lagi nggak yang positif? Ini min, ini min, ini min. Berarti kita turunkan ke bawah. Jadi turunkan ke bawah jadi 2 pangkat 2. Ingat ya, di sifat sebelumnya kalau ada A pangkat min 2 supaya jadi positif, jadi 1 per A pangkat 2. Jadi 2 pangkat min 2 kan harusnya di atas, supaya positif kita turunkan ke bawah, jadi 1 per 2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian P nya pangkat min 2 kita turunkan ke bawah, jadi P pangkat 2. Kemudian Q min 2 dikali 3, min 6 ya, kita turunkan ke bawah jadi 6. Kalau di atas min 6 diturunkan ke bawah jadi 6 gitu ya. Lalu 3 pangkat 3, artinya 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 2 pangkat 2, 2 dikali 2, 4 ya. P pangkat 2, Q pangkat 6. Seperti itu. Kemudian yang C, sama ya, dalam kurung dipangkatkan. Kita kalikan lagi. 6 pangkat min 12, ingat ya dalam kurung tadi artinya tinggal kita kalikan. Jadi kalikan dengan 2 per min 4 dikalikan dengan yang dengan 2. Maka jadi 6 pangkat min 24. 4 dikali 2 min 8 ya. Maka jadi kalau dibagi pangkatnya dikurang min 8. Maka min 24, min ketemu min dikalikan dengan min plus ya, plus 8. Maka hasilnya jadi 6 pangkat 16. Oke. Ini masih negatif. Jadi kita ubah positif menjadi 1 per 6 pangkat 16. Tadi ya, kalau dia di atas nih tidak ada pecahannya, nilainya negatif, tinggal dibuat pecahan, turunkan ke bawah. Jadi 1 per 6 pangkat 16. Yang D, 4A pangkat min 5, B pangkat min 4 per 3A pangkat min 1, B pangkat 2. Nah, kita selesaikan ya. 4 per 3, A nya nih ada min 5 sama ada min 1, maka A pangkat min 5 dibagi berarti dikurang. Nah ini B pangkat min 4,
dikurang dengan 2. Maka 4/3 A-nya min 5 min 1. Min 5, min dikali min plus ya, plus 1. Kemudian B-nya min 4 min 2, berarti min 4 dikurang 2, punya utang 4, berhutang lagi 2, jadi min 6. Oke, maka jawabannya 4/3 A pangkat punya hutang 5 baru dibayar 1, bisa 4 ya. B pangkat 6 min 6. Nah, ini kan posisi B-nya ini masih di atas ya, negatif. Supaya jadi positif, jadi 4/3 A pangkat 4, B-nya pindahkan ke bawah. Jadi B pangkat 6. Itu. Untuk yang E, kerjakan di buku latihan soal ya. Jadi difotokan lagi, kirim ke Google Classroom. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.